Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, kami bersyukur untuk berkat, kekuatan, dan penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami sepanjang hari ini. Semua yang kami alami, kami percaya ada dalam kedaulatan Tuhan, dan Tuhan membawa kebaikan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami agar kami mengerti dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 22 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Swiss menjadi negara yang sangat jujur menurut penelitian yang dilakukan oleh Civic Honesty Around the Globe. Sebesar 70% orang mengembalikan dompet yang tidak berisi uang, dan sebesar 78% orang mengembalikan dompet berisi uang kepada pemiliknya. Sementara itu, Indonesia menempati urutan nomor 33 dalam studi ini. Dalam Ulangan 22 ayat 1 ini, Tuhan memerintahkan umatnya untuk tidak mengabaikan lembu atau domba dari sesamanya yang tersesat. Sebagai umat yang taat kepada Tuhan, mereka harus mengembalikan binatang itu kepada pemiliknya. Ayat ini kelihatan sederhana, tapi punya makna yang begitu dalam. Lembu atau domba bukanlah barang yang kecil, tapi merupakan barang yang berharga, karena menjadi komoditi yang penting pada saat itu. Kehilangan seekor lembu bisa berdampak cukup besar. Sebagai contoh, di Papua, kalau seekor babi hilang atau tertabrak, maka ganti ruginya bisa sangat mahal dituntut dari pihak yang dianggap bertanggung jawab. Mengapa? Karena babi merupakan komoditi yang berharga di Papua. Orang bisa dengan mudah berpura-pura tidak tahu karena lembu atau domba punya penampilan yang mirip. Apalagi bila lembu atau domba itu hilang di tengah-tengah kawanan lembu atau domba dari pemilik yang lain. Itu bagaikan mencari kapas di tengah kapas, kecuali ada tanda khusus yang diberikan. Tapi yang luar biasa, luhur, dan adil dari Tuhan adalah Tuhan menghendaki agar kita tidak mengklaim apa yang bukan hak kita, dan tidak boleh mengakui sesuatu yang bukan milik kita. Apa yang merupakan milik orang lain harus kita kembalikan bila itu hilang dan kita temukan. Beberapa rema yang penting dari ayat-ayat ini adalah: pertama, kita perlu memiliki simpati, perhatian, dan penghargaan terhadap milik sesama kita. Kita perlu memiliki sikap yang mau membantu orang lain ketika mereka membutuhkan bantuan, terutama saat mereka kehilangan sesuatu yang berharga. Dan yang kedua, ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya kejujuran dan integritas. Kita tidak boleh mengabaikan atau mengakui milik orang lain yang hilang. Kembalikanlah apa yang bukan milik kita kepada pemiliknya. Di era teknologi saat ini, kita bisa menggunakan media sosial atau berbagai cara lainnya yang legitimate untuk dapat terkoneksi atau terhubung dengan orang yang berhak dan mengembalikan apa yang menjadi kepunyaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan buat kita semua secara pribadi untuk kita renungkan. Apakah ada sesuatu yang kita miliki saat ini, tapi sebenarnya merupakan milik orang lain yang kita akui sebagai milik kita? Mungkin sudah begitu lama kita menyimpannya dan kita tidak kembalikan karena tidak ditanyai atau tidak ada yang mencari. Kita pura-pura lupa atau tidak tahu. Mari kita miliki sikap yang benar, yang jujur dan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kembalikan apa yang bukan milik kita, agar kita berkenan kepada Tuhan
dalam seluruh aspek kehidupan kita. Biarlah hati kita senantiasa bersih dari segala keinginan untuk memiliki apa yang menjadi milik atau kepunyaan orang lain. Mintalah pengampunan Tuhan bila kita sudah berdosa dalam hal ini, dan berubahlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada menyertai kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami diajar, kami dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengerti akan kehendak-Mu dan hidup menuruti apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Ajar kami terus ya Tuhan untuk memiliki hati yang bersih. Kuduskan hati kami sehingga kami tidak serakah ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain, tapi mengembalikan apa yang bukan hak kami. Sehingga dengan demikian kami senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, agar kehidupan kami selalu ada dalam kebenaran firman Tuhan. Saat malam ini kembali kami akan beristirahat, kami mohon berkat, pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan atas kami. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan kembali, yang susah, bersedih dan berduka Tuhan hiburkan. Tuhan berikan semangat baru untuk menjalani hari-hari dalam sukacita. Yang sedang dalam keterikatan dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan berikan kelepasan dan kemenangan. Dan yang sedang dalam pergumulan masalah persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami terus untuk kami semakin hidup sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah keluarga kami dan berkatilah seluruh umat-Mu di mana saja berada. Berkati bangsa negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.